Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berliana Maharani dengan NIM 2210611220023. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal yang saya dapat dalam bentuk PPT dengan judul Evaluasi Kesesuaian Lahan pada Tanaman Kakao, Theobroma kakao di Kecamatan Tano Tombangan Angkola, Tapanuli Selatan. Di sini ada tujuan utama, metodologi, hasil kunci. Potensi ekonomi kakao di Sumatera Utara. Kakao adalah komoditas bernilai ekonomis tinggi dan sangat potensial untuk dikembangkan. Kebutuhan global terhadap biji kakao terus meningkat, dan pertambahan luas komoditas ini mampu menyediakan lapangan kerja, sumber pendapatan, dan meningkatkan devisa negara. Untuk data produksi kakao di Tapanuli Selatan pada 2013 dapat dilihat di slide berikut. Selanjutnya, untuk metodologi penelitian, ada purposive sampling dan matching. Untuk lokasi dan waktu itu dilaksanakan pada Juli 2016. Untuk pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling berdasarkan peta satuan lahan diambil 10 sampel tanah utuh dari 10 lokasi yang tersebar. Untuk evaluasi lahan menggunakan sistem matching pencocokan antara karakteristik lahan aktual dengan persyaratan tumbuh tanaman kakao. Peta satuan lahan dan tanah yaitu menentukan lokasi pengambilan sampel didasarkan pada titik koordinat yang ditunjukkan oleh peta satuan lahan. Sampel ditempatkan pada masing-masing titik koordinat untuk mendapatkan unsur keterwakilan data. Untuk hasil evaluasi kesesuaian lahan aktual dan potensial, berdasarkan hasil analisis, terdapat 10 lokasi penelitian yang tersebar di berbagai desa. Setiap lokasi memiliki tingkat kesesuaian lahan yang berbeda, baik secara aktual maupun potensial. Untuk nomor 1, yaitu di Desa Aiukim 1, kelas kesesuaian aktual berada pada S3 dengan faktor pembatas erosi dan kemiringan lereng. Namun setelah dilakukan perbaikan seperti pengapuran dan penambahan bahan organik, potensial meningkatkan menjadi S2. Untuk Desa Aiukim 2, Panabari, Lumban, Jabi-Jabi, Harean, dan Simaningkir memiliki kelas kesesuaian N atau tidak sesuai. Hal ini disebabkan oleh faktor pembatas utama berupa lereng yang curam dan tingkat erosi yang tinggi, sehingga sulit diperbaiki. Sementara itu, Desa Janji Mauli Huta Raja dan Simaningkir 2 masih memiliki potensi dengan kelas S3, artinya lahan masih bisa dimanfaatkan untuk kakao meskipun dengan beberapa pembatas ringan seperti retensi hara atau drainase tanah. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa sebagian besar lahan di Kecamatan Tano Tombangan Angkola belum optimal untuk budidaya kakao, namun terdapat tempat lokasi yaitu SPT 1, 4, 6, dan 10 yang masih berpotensi untuk dikembangkan dengan teknik konversi tanah yang tepat. Faktor pembatas lahan yang dapat diperbaiki. Beberapa karakteristik lahan dapat ditingkatkan melalui upaya perbaikan terutama yang berkaitan dengan sifat kimia tanah. Bahan organik dan retensi hara. Proses penguraian bahan organik berjalan lancar pada pH mendekati netral 6-8. Bahan organik meningkatkan agregasi, porositas, aerasi, dan kandungan C organik, N, P, dan K total.
Perbaikan pH tanah. Upaya perbaikan untuk tanah yang terlalu asam dapat dilakukan dengan pengapuran. Kapur mengandung unsur Ca dan pemberiannya bertujuan untuk meningkatkan pH tanah. Namun, sifat tanah yang dapat diperbaiki melalui penambahan bahan atau perbaikan fisik adalah kemiringan lahan. Untuk faktor pembatas utama lereng dan erosi, faktor lereng merupakan pembatas terberat yang tidak dapat diperbaiki dengan upaya penambahan bahan atau perbaikan bangunan fisik. Dampak lereng, lereng yang curam meningkatkan risiko erosi. Erosi adalah terlepasnya partikel tanah dari tempat aslinya disebabkan oleh air atau angin. Faktor topografi lereng sangat menentukan kerentanan tanah terhadap erosi. Untuk kesimpulan dari hasil PPT ini yaitu lahan tidak sesuai. Sebagian besar lahan, 6 dari 10 lokasi di Kecamatan Tanau, Tombangan, Angkola tidak sesuai untuk tanaman kakao. Faktor pembatas terberat adalah lereng. Untuk lokasi potensial terbatas hanya 4 lokasi, SPT 1, 4, 6, dan 10, yang memungkinkan untuk menanam kakao. Meskipun masih dalam kelas kesesuaian marginal S3, saran komoditas alternatif disarankan untuk menanamkan tanaman hutan industri, atau tanaman konservasi yang toleran terhadap lereng untuk pemanfaatan lahan yang lebih berkelanjutan. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengevaluasi kesesuaian lahan dengan tanaman yang berbeda di Kecamatan Tanau, Tombangan, Angkola. Demikian presentasi dari saya. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.